Logis, terus apa rangsang, minimal sama provokasi mini. Udah pernah belajar belum? Kalau belum berarti kan ya memang baru ya. Sebetulnya ada yang ngajarin gitu maksud saya ya. Refleks patologis itu banyak sebenarnya ya. Cuman yang ditampilkan di situ kan hanya sebagian kecil gitu. Ya bahkan juga ada Hoffman, Tromner gitu kan, itu saya lihat dihapus kalau masalah di situ ya. Tapi itu nggak masalah ya. Yang pertama itu ada Babinski ya. Nah Babinski, nanti ada Chadov, ada Gordon, Oppenheim sampai ke Rosolimo. Itu pemeriksaan patologis untuk menilai apakah pasien ada gangguan di persyarapannya, di otaknya. Tapi kita nggak bisa nentuin bahwa ini gangguannya ini gitu. Enggak. Ya tetap harus justifikasi medis atau mungkin pemeriksaan diagnostik lanjutannya. Jadi hanya untuk mendeteksi awal doang gitu ya, itu prinsipnya. Tapi kadang untuk pengkajian awal itu screening itu bisa membantu lah gitu ya buat dokter nanti ujungnya. Nah kalau untuk pertama Babinski itu kita lakukan tesnya di kaki ya. Pada anak kan udah pernah ya? Kalau anak itu positif Babinski normal nggak? Normal. Kalau dewasa tidak ya. Jadi kalau di dewasa Babinski harus sudah hilang ya. Kalau muncul gangguan persyaratan gitu ya. Refleks Babinski itu saya lakukan goresan nanti dari kaki, dari ujung tumit ya ke arah kelingking, terus ke arah ibu jari kayak angka 7 gitu. Jadi kebalik lah gitu ya kalau dari sini, tergantung arahnya. Tapi intinya ke kelingking baru ke ibu jari. Nah kalau Babinski positif, ini yang wajib kalian hafal ya positifnya. Nanti ada ibu jarinya dia dorsofleksi, jari-jari lainnya meregang. Itu positif. Ya. Berarti kalau positif gangguan gitu. Ya. Ujian nanti wajib hafal ya positifnya. Bapak saya akan lakukan goresannya ke lapak kaki Bapak ya. Bapak tahan aja ya. Harusnya saya di situ ya, tapi nggak masalah ya. Saya goresan 1 2 3. Nah, gitu. Lihat gerakan sininya, ada gerakan nggak? Berarti nggak enakan saya ini. Nah gitu. Kan nggak ada gerakannya, berarti negatif. Tapi kalau saya gores nanti sama Pajar ya. Ini tekukan, ini regangkan. Bisa nggak? Jempolnya Ya pura-puranya gitu lagi ya. Karena nggak bisa diatur sendiri ya. Saya coba lakukan ya Pak ya. 1 2 3. Coba gerakin. Gerakin. Tadi pas saya goresin sama Pajar gerakin gitu ya. Siap, 1 2 3. Nah, positif gitu. Kalau ada gerakan ya saya copot. Kebayang nggak? Jadi kalau tadi saya goreskan di awal kan normal. Kayak ada gerakan gitu, ini beda warnanya. Dari situ sama siapa tadi dikasih itu. Berarti itu positif kalau ada dorsofleksi ibu jari sama jari-jari lainnya meregang gitu. Tapi kalau misalkan saya gores si ininya tidak bergerak, berarti ini negatif gitu. Jelas? Ya, sekarang masuk ke refleks kedua apa? Chadov. Kalau Chadov dia dilakukan goresannya di malleus externus. Ada kan di situ tulisannya? Ada. Ya, malleus externus itu di sini ya. Nah, saya lakukan goresan dari sini. Kayak huruf C. Gitu, kita goresin sini 1 2 3 gitu. Ya, sini atau saya coba di sini. 1 2 3 gitu. Ya, jadi kayak huruf C dari Achilles ke sini. Saya perhatikan jarinya lagi. Pas saya gores ya Pak ya 1 2 3. Kayaknya nggak ada gerakan, negatif. Positifnya sama. Dorsofleksi ibu jari, jari-jari lainnya meregang. Saya masih sama. Oke. Chadov terus apa? Gordon ya? Oppenheim itu dilakukan pengurutan pada tibia. Tibia kan ini ya. Ini tibia nih yang tulang. Saya lakukan urutin doang. Nanti dibuka ya. Bapak saya buka sedikit nggak apa-apa ya? Nah, saya lakukan sini. Pas saya urut ya Pak ya, kakinya 1 2 3. Nah, kan gak ada gerakan.
Ulangi lagi ya, 1, 2, 3. Nah, negatif open hem karena tidak ada dorsofleksi, tidak meregang, berarti negatif. Tapi ketika saya goresin 1, 2, 3, jadinya tiba-tiba gerak gitu ya, sama meregang, berarti positif. Itu. Kebayang? Kebayang. Sama ya positifnya. Setelah open hem kita masuk ke godon. Kalau godon dipijat di otot betis. Tadi mau urut di tibia, sekarang pijat di betis. Kalau pijat berarti gini. Ya ini kan betis bawah. Pas saya pijat ya. 1, 2, 3. Kan gak ada gerakan, negatif. 1, 2, 3 gitu, negatif. Atau kalau pasiennya gemuk, tangan saya nggak nyampe ke betis, kalian gini. 1, 2, 3 gitu. Boleh gitu juga ya. Siapa tahu pasiennya lebih gemuk dari tangan kalian lebih mungil gitu istilahnya. Ya itu. Positifnya sama. Dorsofleksi ibu jari, jari lainnya meregang gitu. Ya. Setelah itu apa? Refleks terus. Scaper ya. Refleks scaper itu dipijat di Achilles, tendo Achilles ini nih. Tadi yang refleks Achilles di sini. Pas saya pijat ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan gak ada gerakan tuh. Ya. Ininya dorsofleksi, ininya meregang berarti positif. Tapi kalau gak ada gerakan nih Negatif. gitu. Terakhir Nah, Rosolimo itu dia positifnya beda sendiri. Apa baca di situ? Jika timbul fleksi plantar jari-jari kaki nomor 2 sampai 5. Nah, fleksi plantar jari kaki nomor 2 sampai jari 5 ya. Berarti sininya fleksi gitu. Tapi ininya diem, ibu jarinya nggak bergerak, ininya fleksi jadi gitu ya. Itu fleksi plantar gitu. Tekniknya mudah. Kalian ketuk di basis kaki sini. Di basis kaki ya. 1, 2, 3. Nah gitu. 1, 2, 3. Kan nggak ada gerakan. Ya. Sama Pajar coba tekukin ya. 1, 2, 3. Nah gitu misalkan nekuk ya. Berarti positif gitu. Itu refleks patologis. Nah sekarang ada pertanyaan dulu sampai situ? Ada pertanyaan? Mudah ya? Nah sekarang masuk ke rangsang menial. Berarti untuk memeriksa apa? Penyakit diduga penyakit apa? Bapak nanti saya akan temukan kepala Bapak ya. Bapak lemesin aja lehernya. Ya Bapak saya angkat kepalanya Bapak ya sedikit ya. Nah jarinya di sini. Aku duduk. 2 jari di atas incisura jugularis gitu. Kalau yang ini ya, pas saya tekukannya perlahannya 1, 2, 3. Nempel kan? Negatif. Ya. Atau mungkin lebih Bapak coba saya tekukannya 1, 2, 3. Nempel ke dada? Negatif berarti. Kaku kuduk negatif. Tapi kalau saya tempelkan gini, saya coba tekukannya Pak ya, 1, 2, 3. Susah gitu. Ini nggak nempel-nempel gitu, misalkannya berarti positif. Bahkan pasien bisa bilang kaku kepala lehernya. Si pasien bahkan nggak bisa gerakin juga, itu salah satu tanda meningitis, hati-hati gitu ya. Kalau maksimalnya, minimalnya 2 jari aja gitu. Tapi kalau dia mampu nempel itu lebih bagus. Yaitu kaku kuduk gitu, ya. Nah, terus berikutnya Brudzinski 1. Posisi 1 harus saya di sini di depan di kepala pasien gitu ya, nanti tangan saya itu saya. Ini kita bukan roda deh. Ya. Coba Pak ya. Gak buat Lagi. coba Dorong lagi tir. Kenapa? Kena kaki? Iya, kena kaki si Uji. Bapak kena kaki posisi dikit bisa gitu. Saya akan tekukan kepala sama lehernya, kepala sama bahunya pasien gitu ya. Nanti saya perhatikan kakinya. Kalian lihatnya ke kaki, lutut ya, nanti lihat lututnya. Ya, siap ya Pak ya, 1, 2, 3. Nah kan gak ada gerakannya. Sama Pajar nanti lututnya tekukin. Tapi jangan terlalu tinggi ya, pelan aja.
dua-duanya. Jelas? 1, 2, 3. Ah, positif. Bayang nggak? Bayang. Jadi ketika saya tekuk lehernya 1, 2, 3. Ah, positif kalau dianya Lututnya menekuk ke atas. involunter gitu. Belum lagi. Kalau menekuk secara Spontan. tanpa disadari, involunter istilahnya gitu. Tekniknya kalau tadi di leher, sekarang tekniknya ke kaki ya. Bapak, saya akan angkat kaki Bapak ya, nanti Bapak nyantai aja gitu. Nah, saya akan angkat kaki yang terserah mau yang manapun ya. Nah ini ya, misalkan saya angkat kakinya sebelah kanan ya. 1, 2, 3, itu doang. Terus yang diperhatikannya apa? Kaki sebelah. Jadi Fajar tekukin lagi. Ya, kalau saya angkat tekukan 1, 2, 3, positif. Jadi kalau saya lakukan teknik angkat kaki kanan, ininya nekuk, kaki kirinya berarti Positif. kontralateral kalau di dalam daftar teori gitu. Jadi kalau kalian angkat yang ini, ininya nekuk nanti ya. 1, 2, 3, nah positif gitu. Cuman posisi saya kalau ngangkat yang ini harus di sana ya, gitu perawat. Terakhir apa? Tanda kenik. Kalau tanda kenik kalian harus ngitung sudut berapa katanya? 135 derajat. kurang dari 135. Ada apa yang terjadi? Nyeri. Dan Ekstensi. tidak bisa ekstensi Maksimal. Dua kata kunci ya, tidak bisa ekstensi maksimal dan tidak bisa dan ada nyeri gitu. Nah, sudutnya yang mana? Bapak coba saya tekukan ya kakinya. Nah, gini dulu ya. Sudutnya sudut paha betis. Kalau paha betis saya tempelkan berapa derajat? Ada sudutnya nggak di sini? Di sini. Ada nggak sudutnya? Ada. Kalau nempel, Nggak Oh ada. enggak. nempel. Kalau saya lebarkan, Ada. nah gitu. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, sekarang saya akan lebarkan ya, ekstensikan. Berapa derajat? 90. Saya lurusin bisa? Berapa derajat? Jadi nggak? Nggak kan ya? Berapa derajat? 130. Nah, kan sudutnya ini ya, Kurang lurus dari ini. 9. Nah, kalau sudutnya siku-siku berarti 90. Nah, kalau sekarang sudutnya lurus 100. 180, maksimalnya 180, ekstensi. Kan ini fleksi ya, ini fleksi, ekstensi berarti ngelurus gitu. Lurusin. Ya, lemesin aja, nggak usah nahan ya. Nah, awalnya gini dulu, saya akan tekukan, akan luruskan kaki Bapak ya. Dihitung di dalam hati nanti 0 derajat. Ya, 90, 180. Kan masih aman ya, kurang dari 135-nya tidak ada tahanan kan gitu. Tapi kalau saya giniin, saya angkat 90, ini udah susah gitu kan, nyeri si pasiennya tuh. Gak bisa ekstensi berapa derajat nih? 90. 90 atau 100-an gitu ya, lebih gitu kan. Berarti kurang dari 135 timbul nyeri atau ada kanan, tidak bisa ekstensi Maksimal. gitu. Itu positif kenik sign. Jelas? Jelas. Ya, itu lebih rumit ya kalau kenik sign itu. Nah, kalau di pasien kalian bisa pilih 2 dari 4. Misalkan saya mau tesnya kaku kuduk aja sama Brudzinski 2 yang mudah gitu. Kaku kuduk kan mudah. Brudzinski 2 cuma ngangkat doang gitu. Ya, itu silahkan. Dokter juga biasanya gunakannya cuma 2 indikator. Ya itu. Ada pertanyaan? Ya ada. Nah, kalau kalian lakukan semua tekniknya itu tadi saya bilang apa? Sapa. Waktu di kelas saya pernah bilang ya, pasien kalau dia ada peningkatan TIK tidak boleh melakukan manuver sapa. Apa aja? Manuver sapa itu apa aja yang tidak boleh dilakukan pada pasien yang sedang diduga TIK-nya meningkat. TIK tahu kan? Tahu. Tekanan intra. Apa nggak boleh ngapain? Mengejan, terus? Nafas. Bukan, berarti mati gitu. Nggak boleh apa? Mengejan, terus mengedan. Terus apa? Nggak boleh
bersihin. Nggak boleh batuk. Itu manuver falsafah. Jadi dihindari 3 manuver itu yang akan merangsang TIK meningkat. Tapi karena pasien ini diduga kemungkinan TIK-nya ada gitu kan meningkat, tapi belum dites kan gitu. Kita coba tesnya pakai teknik falsafah. Pasiennya akan saya suruh nahan napas, setelah nahan napas saya suruh mengedan gitu. Bapak, nanti saya minta Bapak tahan napas ya. Ketika tahan napas saya minta Bapak untuk mengedan. Jelas ya? Sekarang silakan Bapak tahan napas. 1, 2, 3. Mengedan Pak. Udah nyeri nggak? Nanti kalau pasiennya ada nyeri di kepala, menjalar ke leher gitu ya, dia kemungkinan positif gitu. Tapi pastikan pasiennya Bapak jujur gitu, kalau misalkan ada nyeri sampaikan aja gitu ya. Itu teknik falsafah. Terus yang kedua, nah kalau rescue kita tidak berbicara terkait TIK ya, kita berbicara terkait nyeri di area pinggang, pinggul kayak gitu ya, atau mungkin pasiennya ada saraf kejepit dan sebagainya, bisa terjadi nyeri di area bokong sini gitu, paha dan sebagainya. Pertama rescue, kalau rescue saya tanya dulu Bapak yang nyerinya kaki kanan, kaki kiri atau kaki kanan? Kanan ya, satu dulu aja ya gitu, jangan dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa aja, tapi nanti terserah mau yang mana. Nah kalau kaki kanan, teknik rescue saya lakukan di kaki yang nyeri, yang sakit gitu ya, di sini. Rescue itu untuk menilai apakah ada nyeri di nervus ischiadicus atau tidak. Makanya positifnya muncul nyeri di nervus ischiadicus gitu. Tekniknya gimana? Sama ngitung sudutnya berapa derajat? Kurang dari 60. Kurang dari 60 bisa timbul nyeri dan menjalar yang menjalar di sepanjang N itu nervus ya, nervus ischiadicus, saraf di nervus di ischiadicus atau di area paha kayak gitu ya. 60 derajat ya. Pajar nanti coba diangkat kakinya ke atas. Nah, berapa derajat ini kalau sudutnya ini? Siku-siku 90. Kalau tadi, kalau kernik saya kan sudutnya ini, sudut paha dengan betis. Kalau sekarang sudut paha betis dengan tempat tidur gitu. Jadi maksimalnya pasien kemungkinan 90 atau 80 lah gini. Tadi kan dimintanya 60. Jadi pasien itu udah nggak bisa lagi sampai ke 80 atau 90 gitu. Kebayang ya? Nah tekniknya gampang, cuman tekan lututnya, tangannya di tumit, ini tekan lutut, saya angkat perlahan, 0 derajat yang nempel, 0, 10, 45, 50, 60, 70, nyeri nggak Pak? Oke, udah cukup. Ya kalau mau sampai 90 juga silahkan. Tapi nanti nyeri tahan ya, nyeri di bawah berapa? 60 ya. Misalkan saya tekan lututnya, luruskan 0 derajat. Aduh gitu. Nah gitu, aduh misalnya pas ini jadi apa? Berapa derajat ini? Berapa? 60. 45, berarti kurang dari 60 timbul pasiennya nyeri kata pasien itu. Ya mungkin pasiennya nggak beda-beda ya ketika nyeri itu ya. Atau bahkan kalau saya paksakan nanti lama-lama lebih nyeri lagi gitu. Ya. Itu rescue positif, kurang dari 60 muncul nyeri di nervus ischiadicus. Nah yang kedua Okanal. Kalau okanal itu saya tanya pasiennya ya, apa yang nyeri kakinya, yang kanan yang kiri? Kasih kanan ya gitu. Nanti saya lakukan tekniknya di kaki yang kanan, tapi saya akan minta pasien untuk angkat kaki kiri gitu. Nanti saya ke pasien instruksi dulu. Bapak nanti saya akan angkat kaki Bapak yang kanan ya, yang nyerinya. Nanti ketika saya sudah ngangkat, saya akan minta Bapak angkat kaki sebelahnya sendiri. Ya, angkat kaki ke atas gitu. Jelas? Itu diinstruksikan sama kita ya. Saya nggak ngitung sudut ya, saya angkat doang 1, 2, 3.
Belum. Masih saya. Jadi saya minta Bapak ngangkat kaki sebelahnya. Saya yang akan instruksikan ya Pak ya. Saya angkat dulu. Pak, angkat kaki sebelahnya Pak. Udah jadi nggak? Negatif. Ya. Itu. Kebayang? Kebayang. Kalau nyeri kakinya yang di sebelah sini, berarti tekniknya di kalau tadi kan nyerinya di sebelah kanan, tekniknya di kaki yang kanan. Kalau kakinya yang nyeri di sebelah kiri, di kiri. Kalau nyerinya dua-duanya, kanal bisa dilakukan nggak? Enggak. Pilihannya tuh yang tadi awal apa? Resecue. Bayang nggak? Kan kalau Okanol itu mensyaratkan salah satu kakinya harus sehat. Kalau resecue itu nggak bebas, yang penting kakinya nyeri gitu. Ya, jelas ya? Itu bedanya. Boleh pilih salah satu ya, karena nyerinya tetap di nervus ischiaticus, kaki yang nyeri atau tungkai yang nyeri gitu kalau kalimatnya. Oke, dua terakhir apa? Patrick nyerinya di mana? Di panggul. Sendi panggul, berarti di area sendi panggul sini, ya. Nggak hanya sebatas sarafnya, tapi sampai ke sendinya gitu, ya. Nah kalau sendi panggul, Bapak nanti kalau nyeri bilang ke saya ya. Tekniknya mudah ya. Saya akan cekukan kaki yang manapun, simpen di sini, lemesin Pak. Nah gini, ini Achilles tempelin di lutut pasien, sama tangan kalian tahan. Tangan sebelahnya dorong ke bawah. 1, 2, 3. Jadi nggak? Gitu. Jadi tekniknya itu ini tempelkan. Ya, saya dorong ke bawah 1, 2, 3. Nah, bakal ketarik si sendi panggul itu. Kalau dia ada masalah berarti ketika ditarik bakal timbul nyeri gitu prinsipnya. Ya. Boleh yang kaki ini, boleh kaki yang sebelahnya. Tapi kalau kaki sebelahnya kalian yang semakunya di situ gitu. Ya. Itu Patrick. Yang berikutnya yang terakhir Kontra Patrick. Nah, kontra Patrick berarti kebalikan Patrick gitu. Nyerinya di mana? Sendi sakroiliac. Nah, sacroiliac itu kan di area tulang ekor, tulang belakang ke bawah lagi ke ekor gitu. Gantung ya. Ya, jadi sacroiliacnya akan dirangsang gitu. Kalau tadi sendi panggulnya. Ya. Tekniknya mirip kayaknya Patrick tapi tidak saya tempelkan di lutut. Ya, saya tempelkan gini, saya tekukan. Nah, tangan ini sejajar lutut ya, tapi ini ngangkangnya, tidak turun, lemesin aja. Ya, saya dorong ke sana, endorotasi kalau di daftar tilik. 1, 2, 3. Kebayang? Nah, ini kan gini ya, ini di atas, kalian tahan ya, berat sih. Saya dorong 1, 2, 3. Jadi nggak Pak? Enggak kan gitu, negatif berarti ya. Kalau Patrick sorry ya Pajar, kalau Patrick kan saya dorongnya ke bawah. Itu exorotasi. Kalau ini saya dorongnya ke dalam, endorotasi gitu. Cuman kaki ini apa, tangan ini nih, tangan ini jangan narik ke sini. Kalau saya tarik ini ke sini, ini saya dorong bisa ini muter kan gitu, jadi bisa fraktur nanti. Jadi tangan ini harus nahan sejajar lutut atas gitu. Ini yang bergeraknya gitu. Ikuti ergonomisnya pasien. Ya, kalau positifnya nyeri ada di sacroiliac area bokong berarti positif. Jelas? Saya bertanyakan? Mudah ya? Capek ya. Kalau kan harus semuanya. Ini di area sini sendi panggul. Tes Patricknya. Tapi kalau pasiennya bingung, tes dua-duanya, pastikan yang mana gitu yang nyerinya, ya gitu. Oke, itu terima kasih Pak Jar, silahkan boleh.